Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sofia Desti, biasa dipanggil Sofia, dengan NIM 112110835. Di sini saya akan menganalisis tentang kebangkrutan PT Tupperware untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah studi kelayakan bisnis. Yang kita tahu, PT Tupperware ialah PT di mana pembuatan botol minum, tempat makan yang dulunya sangat terkenal, bahkan sampai para ibu-ibu itu tidak mau anaknya ketinggalan sebuah botol itu jika dibawa ke sekolah ya. Dengan tren membawa botol minum dan makanan pada zaman sebelum Covid, membuat produk perusahaan memproduksi banyaknya botol-botol yang akan dijual. Namun mengapa sekarang mengalami kebangkrutan? Di sini saya akan menganalisis satu persatu. Mungkin yang pertama, adanya pandemi COVID-19 di mana sebuah perusahaan kehilangan rasa kepercayaan pelanggannya, karena pelanggan di situ tidak ada yang bersekolah mungkin ya, jadi kayak para pelanggan jadi jarang ada yang membawa botol minuman sendiri seperti itu. Lalu pada saat pandemi Covid kan banyak yang perusahaan-perusahaan itu mengalami kemunduran ya, karena dengan adanya digital e-commerce, jadi konsumen mengarah selalu ke digital e-commerce. Dari yang bisa kita lihat, penyebab utamanya itu mungkin perubahan perilaku konsumen, peningkatan kesadaran lingkungan. Konsumen semakin memilih produk ramah lingkungan dan beralih ke wadah penyimpanan makanan yang terbuat dari bahan alami ataupun daur ulang. Yang kedua, persaingan yang semakin ketat. Karena di zaman sekarang yang serba FOMO, masyarakat lebih memilih barang-barang yang dipromosikan dengan baik, sedangkan Tupperware tidak menggunakan promosi pemasaran seperti endorse. Contohnya tuh kayak yang sekarang lagi zaman tuh kayak Corkcicle. Mungkin persaingan antara Tupperware dan Corkcicle ini sangat berbeda ya, walaupun Corkcicle ini harganya sedikit lebih mahal. Namun dengan adanya endorsement ini, jadi membuat perilaku konsumen tuh semakin berbeda gitu. Kayak dia lebih percaya dengan apa yang di endorse oleh selebgram dibanding dia mempercayai produk yang biasa dia gunakan dahulu. Lalu persaingannya itu di desainnya juga. Tupperware ya memiliki desain yang seperti biasa aja, karena masyarakat Gen Z zaman sekarang kan lebih suka dengan desain-desain yang mungkin lebih menarik perhatian, kayak tahan panas, tahan dingin, lalu tahan panas, kuat, terus ya banyak deh pokoknya. Nah, mungkin Tupperware hanya itu saja dari tahun ke tahun ya kan, jadi kalah persaingan di situ. Lalu penjualan Tupperware, seperti yang kita tahu, penjualan Tupperware pada zaman dahulu itu dari mulut ke mulut, word of mouth. Nah, sekarang dengan era digital mungkin persaingannya di situ ya, karena era digital ini kan mengusut semua produk-produk. Nah, sedangkan Tupperware ini hanya word of mouth, jadi kayak masyarakat lebih enggan untuk membeli gitu kan, lebih tertarik dengan produk-produk yang dijual di e-commerce atau digital marketing. Lalu perusahaan Tupperware kesulitan beradaptasi dengan teknologi. Tupperware lambat dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan penjualan dan pemasaran. Jadi Tupperware ini kurang gecek, ibaratnya bahasa Gen Z-nya tuh kurang gercep dengan teknologi yang sekarang, yaitu ya yang udah saya bilang tadi, endorsement itu ya. Jadi kayak kalah dengan produk-produk baru yang sudah di endorsement dahulu. Jadi kayak Tupperware memang punya nama, namun namanya masyarakat FOMO, jadi lebih suka dengan hal-hal baru yang desainnya unik, terus yang bisa dipercaya gitu. Jadi kayak Tupperware ini tuh kayak
kurang beradaptasi sama teknologi sekarang seperti digital market dan lain-lain seperti itu. Lalu aspek lainnya itu perubahan preferensi konsumen. Selain faktor lingkungan dan gaya hidup, perubahan preferensi konsumen terhadap estetika dan fungsionalitas wadah penyimpanan juga menjadi tantangan. Banyak konsumen yang lebih memilih produk yang mungkin dibilang estetik dibanding dengan kayak daya tahannya gitu. Nah, sedangkan Tupperware masih menggunakan model-model yang lama saja. Jadi kayak ketinggalan zaman dengan hal-hal baru-baru yang unik-unik sekarang gitu kan, yang harganya murah lalu bentuknya lucu-lucu. Nah, sedangkan Tupperware bentuknya itu saja namun mahal. Karena zaman sekarang masyarakat lebih memilih kepentingan estetika dibanding kepentingan kualitas seperti itu. Lalu Tupperware juga kurang inovasi ya dalam memasarkan produknya. Jadi dengan harusnya bisa mengikuti zaman gitu kan. Dengan adanya persaingan yang ketat juga sih ya. Jadi Tupperware mungkin hanya mementingkan kualitas saja, jadi tidak membuat inovasi baru gitu, bentuk baru. Jadi itulah yang menyebabkan Tupperware mengalami kebangkrutan. Namun kebangkrutan Tupperware ini mengubah struktur atau restrukturisasi industri. Jadi kayak perusahaan-perusahaan pesaingnya Tupperware itu kayak mengambil kesempatan atas kebangkrutan Tupperware. Jahat ya memang, tapi inilah dunia bisnis. Kayak yang bisa dibilang saya tadi, sebuah merek yang Foxical, jadi diambil alih oleh perusahaan itu buat bikin inovasi baru gitu kan. Apalagi di saat sekarang Tupperware bangkrut, yang jelas-jelas Tupperware yang dulunya itu sangat terkenal ya, ibaratnya sangat banyak penggunanya, namun mengalami kebangkrutan gini. Jadi kayak semua perusahaan yang sejenisnya Tupperware itu bakalan langsung restruksi industri. Jadi kayak buru-buru cepet-cepet dapat inovasi baru buat melakukan penjualan ke konsumen. Namun sangat banyak dampaknya bagi kebangkrutan PT Tupperware ya. Nah, seperti kita tahu kan banyak sekali masyarakat yang bekerja harus kena PHK massal karena kebangkrutan ini. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat kebangkrutan ini, ditambah lagi dengan zaman sekarang yang mencari pekerjaan itu sangat susah ya. Namun inilah dunia bisnis. Bagaimanapun kayak bisnis tetap bisnis. Kayak bisnis lo tuh harus punya inovasi, dari harus bisa ngikutin zaman agar biar nggak seperti ini mengalami kebangkrutan. Lalu dampaknya kerugian bagi investor. Nilai saham Tupperware mungkin anjlok drastis ya. Kerugian bagi pemasok ialah kerugian akibat tunggakan pembayaran. Perubahan lanskap industri rumah tangga mungkin membuat dampak positifnya, membuat peluang bagi perusahaan sejenisnya dapat bersaing gitu ya. Inilah mengapa pentingnya beradaptasi inovasi terhadap sebuah kemajuan zaman. Karena jika kita berbisnis terus kita nggak bisa ngikutin zaman, bisnis itu bakalan hancur. Pelajarannya yang dapat diambil lagi bagi seluruh pebisnis saat ini tuh diversifikasi produk dan saluran distribusi. Jadi maksudnya itu ketergantungan pada satu produk atau satu saluran distribusi dapat menjadi resiko besar. Kayak kita cuman fokus pada distribusi terus bikin barang terus, tapi kita nggak lihat pangsa pasar kita tuh kayak gimana. Kayak kita nggak lihat nih orang tuh sukanya apa. Jadi itu yang bikin kebangkrutan. Walaupun kita punya merek, ibaratnya punya nama,
namun kan namanya zaman ya berubah gitu, pasti bakalan masyarakat itu pasti bakalan memilih hal-hal baru, hal-hal yang unik gitu. Nah, sedangkan Tupperware hanya punya merek dan cuman punya mau produknya seperti itu saja dari tahun ke tahun, jadi kayak tidak unik aja gitu. Jadi masyarakat atau konsumen mungkin malas membeli lagi karena tidak ada nilai estetika dan inovasi gitu kan. Apalagi di zaman sekarang tuh banyak banget inovasi-inovasi botol-botol minuman yang sangat unik, yang kualitasnya emang rendah tapi cuman unik estetik gitu. Untuk analisis yang lebih mendalam, kita dapat melihat faktor-faktor internal dan eksternal lainnya yang berkontribusi pada kebangkrutan Tupperware, seperti kualitas manajemen, strategi pemasaran yang berkurang efektif, dan perubahan kebijakan pemerintah. Pertanyaannya, apakah Tupperware dapat bangkit kembali? Apakah yang dapat dilakukan mencegah kebangkrutan perusahaan serupa di masa depan? Bagaimana kebangkrutan Tupperware akan mempengaruhi industri rumah tangga untuk secara keseluruhan? Siapa yang tahu? Mungkin bakalan ada perusahaan sejenisnya yang dapat bangkit kembali, namun bukan Tupperware ya, karena Tupperware sudah bangkrut di sini. Ya, kita doakan saja semoga perusahaan-perusahaan sejenisnya mampu mengembangkan produknya mengikuti zaman. Sebagai mahasiswa yang peduli dengan dunia bisnis dan ekonomi, saya melihat keberangkutan Tupperware sebagai peluang untuk belajar. Peluang untuk belajar itu gimana? Kegagalan sebuah perusahaan bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, terutama bagi mahasiswa yang sedang mempelajari bisnis. Kita bisa menganalisis apa penyebab perusahaan tersebut bangkrut dan mengambil pelajaran yang akan diterapkan untuk masa depan. Di sini sudah jelas banget kebangkrutan perusahaan Tupperware itu karena disebabkan oleh perubahan teknologi. Maka dengan itu, perkembangan teknologi yang begitu cepat membuat banyak perusahaan kesulitan beradaptasi. Kita perlu meningkatkan kualitas pendidikan agar generasi muda memiliki keterampilan yang dibutuhkan di era digital ini. Jadi kayak kita nih sebagai Gen Z harus mampu berinovasi dan berkreativitas kepada perusahaan-perusahaan agar perusahaan tersebut bakalan bangkit mengikuti perkembangan zaman. Untuk dampak-dampak bagi pihak karyawan yang kena PHK massal, saya berharap pemerintah bisa memberikan bantuan kepada karyawan yang terkena dampak PHK yang sama sekali nggak tahu apa-apa tentang di dalam bisnis perusahaannya. Mereka hanya bekerja, jadi kayak mereka butuh dukungan, support buat bangkit kembali, karena nggak banyak loh karyawan Tupperware kan, pasti banyak kan. Nah, mereka itu pasti punya keluarga, punya orang yang harus dihidupi di rumahnya. Jadi untuk saya sebagai mahasiswa meminta pemerintah itu harus memberikan bantuan kayak lowongan pekerjaan yang lebih relevan lagi, karena yang dihidupinya itu bukan diri dia sendiri melainkan keluarganya. Terakhir dari saya, kebangkrutan perusahaan Tupperware menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya adaptasi dalam dunia bisnis yang terus berubah. Sebagai mahasiswa, saya melihat ini sebagai kesempatan untuk belajar bagaimana perusahaan besar sekalipun bisa menghadapi tantangan. Lalu pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih baik sebagai pelaku utama ya di bidang industri itu, agar bisa bersaing di pasar global gitu. Jadi jangan kalah dengan merek-merek internasional gitu. Jadi kayak, dan sebagai perilaku konsumen kita harus mencintai produk-produk lokal, karena produk lokal tuh banyak menghasilkan nilai-nilai yang tinggi gitu loh. Jadi kayak perusahaan Tupperware ini kan lokal ya, jadi kayak kita harus miris loh, banyak keluarga yang kehilangan pekerjaan karena perilaku kita konsumen. Sebagai konsumen tuh sangat FOMO, sangat mementingkan gaya hidup yang
yang sangat estetik. Jadi dan sebagai pelaku bisnis juga harus dapat mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Selain itu, kita juga perlu meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan lulusan yang siap bekerja di sektor industri. Terakhir lagi dari saya, keberangkutan PT Tupperware merupakan sebuah tragedi yang menyadarkan kita akan pentingnya ketahanan bisnis di era yang penuh ketidakpastian. Kegagalan perusahaan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, terutama bagi para pelaku bisnis. Kita perlu belajar dari kesalahan mereka, memperkuat fondasi bisnis, dan selalu berinovasi. Lalu kita sebagai mahasiswa perlu menilai dan lalu terakhir, saya turut berbelasungkawa atas keberangkutan PT Tupperware. Saya paham bahwa ini adalah masa sulit bagi seluruh karyawan dan pihak kepentingan. Cuman saya ucapkan banyak-banyak bersabar dan berikhtiar, karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Dan untuk pemilik perusahaan, semoga diberikan jalan bisnis yang baru, namun mengerti lagi, lebih dipelajari lagi tentang inovasi dan lebih lagi berinovasi, menyelesaikan masalah secara cepat, tanggap, dan melihat perkembangan zaman, teknologi. Lalu tidak hanya mementingkan distribusi yang sangat besar saja, melihat angka pasar, melihat segmentasi pasar, melihat perilaku konsumen, gaya hidup konsumen itu sangat perlu. Lalu saya ingin sampaikan ke apresiasi saya kepada pihak Tupperware, karena saya sebagai pengguna Tupperware juga kayak merasa turut sedih juga, ikut sedih. Namun ya namanya sudah menjadi hal yang lumrah ya di dunia bisnis tentang kebangkitan ini. Ayo mari kita sama-sama bangkit untuk menciptakan produk-produk baru lagi. Saya Sri Sofia Andesti di sini ingin memberikan kesan-pesan terakhir. Lalu pesannya, kami berharap seluruh karyawan perusahaan Tupperware dapat segera menemukan pekerjaan baru dan memulai babak baru dalam hidup mereka. Kami juga berharap perusahaan dapat bangkit kembali di masa depan. Pelajaran ini buat kita tuh kayak emang penting sih. Dalam berbisnis tuh emang harus siap bangkrut dan harus siap menghadapi semua rintangan dan tantangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kebangkitan ini ya. Inti dari segala sesuatu semuanya itu ialah untuk sebuah pebisnis kita harus mampu melakukan yang namanya inovasi, mampu mengikuti perkembangan zaman, lalu mampu melihat gaya hidup konsumen. Karena zaman sekarang gaya hidup konsumen itu sangat estetika. Gaya hidup konsumen ini tuh estetika, tidak jauh-jauh dari estetika, FOMO, dan serba teknologi dan ingin instan. Ya seperti itu. Jadi dan jangan lupa untuk melihat ya segmentasi pasarnya juga sebagai sebuah perusahaan besar ya, ibaratnya yang sangat besar dan banyak menanggung harapan-harapan dari masyarakat gitu, yang karyawan-karyawannya mungkin punya keluarga banyak. Jadi kepada pelaku bisnis nanti kedepannya bakalan bisa lebih mementingkan lagi banyak orang, jangan hanya mementingkan untuk sebuah perusahaan saja, harus mementingkan orang banyak dan terus berinovasi dan terus maju.
Sukses terus untuk PT Tupperware. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.